Bismillahirrahmanirrahim. Ziyadatus sunnati aqaidu aqaida wa ahkaman syakata an Ya, anhal Qur'anal karimi. Qur'anul karimi. sakata anha Qur'anul karimi. Quranul Karim mana? Jadi sifat Oh, Al-Quranul karima. eta Al-Quranul Karimu. aya lupa deui geus sabulan kaji Setahun. setahun. Wahadan nau'u minal bayani wal mu'abbaru anhu itu teh ba Istiqlal bi istiqlali sunnati bis bistari bis bitasri'i faqad jadatus sunnatu bil jadatis sunnatu bil aqaidi ma yali itu apa? nubuwah Nabuwatu nubuwatul Adamu alaihi salami Nubuwatu Adama alaihi salami wa ghairuhu minal anbiya'il ladzina lam yudkaru bil Qur'anil karimi wa afdoliyatu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala jami'il anbiya'i warrusuli wa syafa'atuhu al-azami bil sallallahu alaihi wasallam. Gak kelihatan kan? Gak kelihatan kecil. Kecil. Kamu gak kebaca. Al-azami ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-azami fil mahsyari wa syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam li ahlil kabairi min ummatihi. Kita lanjutkan yang ketiga. Ini kita masuk ke semester terakhir ya. Jadi sekali lagi tolong kehadirannya untuk dimaksimalkan. Sudah ini tidak ada lagi gitu ya. Jadi tidur di daria kewe orang ngobrol deui gitu kumaha Bapak ya. Nah, nanti pada semester ini semester terakhir, jadi dibereskan dulu ya. Dan ada perubahan Ustaz Firman karena jauh karunya 1 jam ya, hadir di sejam setengah ya. Hadir waktu itu jam karunya gitu. Datang ke bumi jam 10:30 itu kan jauh gitu. Jadi di maghrib nanti kita mulainya dari jam setelah Isya ya sampai jam 8:30 ya. Kita mungkin tidak akan full sampai jam 9 nanti ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kalau yang pertama kan dulu itu kita berbicara tentang bagaimana status hadis di hadapan Al-Quran. Jadi hadis itu seperti apa di hadapan Al-Quran? Kemarin kan disebutkan juga bahwasannya hadis itu bisa mensyarah Al-Quran. Jadi apa yang umum di dalam Al-Quran itu disyarah di dalam hadis. Seperti sholat. Sholat itu ada 3 waktu ketika disebutkan dalam Al-Quran. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajri. Cuman 3. Fajar, kemudian ghasaqil lail, maghrib, zalati syamsi, zuhur, dengan subuh, zuhur, di maghrib unggul. Nah, ternyata disyarah oleh hadis maksud dari ghasaqil lail itu apa, yaitu isya dan juga maghrib dan lain-lain.
Nah sekarang kita akan membahas tentang bagaimana sunnah itu atau hadis itu menambah hal-hal yang dia Al-Quran tidak berbicara tentang hal itu. Jadi posisi hadis itu bukan di bawah Al-Quran dalam konteks ini, tapi posisi hadis itu setara dengan Al-Quran. Karena sama-sama Al-Quran tidak membicarakan hal ini. Nah, di sini disebutkan bahwasannya wahad nau minal bayani huwa mu'abbar anhu bil istiqlal sunnati bit tasyri. Semacam ini atau hal yang seperti ini itu disebut dengan istiqlal sunnah tentang syariat. Istiqlal itu berarti sunnah memiliki otoritas tersendiri di dalam menentukan hukum. Nah ini yang disebut dengan istiqlal. Faqad zadati sunnatu, maka sunnah itu menambahkan fil aqaid, di dalam akidah. Jadi ayat Al-Quran tidak membahas hal ini, tapi sunnah membahas hal ini. Apa saja? Yang pertama, nubuwahnya Nabi Adam alaihi salam wa ghairihi minal anbiya illadzina lam yudhkaru fil Qur'anil Karim, yaitu nubuahnya atau kenabian Nabi Adam dan nabi-nabi yang lain yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Nabi disebutkan seberapa? Ya 25. Nah kira-kira apakah Nabi itu hanya terbatas 25? Nah tidak. Nah dijelaskannya di mana? Terkadang di dalam hadis. Oh saya itu ada Nabi, ada Rasul, termasuk anaknya Nabi siapa Nuh, Nabi Syeds, kemudian nabi-nabi yang lain gitu ya. Itu dijelaskan di dalam hadis. Termasuk ada yang menyebut riwayat siapa? Di kalangan Bani Israil setelah Nabi Musa, Nabi Harun ada namanya Yusha bin Nun, Nabi Yusha bin Nun. Nah ini kan adanya di dalam hadis, Al-Quran tidak menjelaskan hal itu. Jadi di dalam akidah sekalipun hadis itu bisa berbicara apa yang tidak dibicarakan oleh Al-Quran. Yang kedua di sini afdhaliyatin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keunggulan kemudian fadilah Nabi Muhammad SAW ala jamil anbiya wa rasul, terhadap semua nabi-nabi dan rasul-rasul. Nah ini jelaskannya dalam hadis. Dijelaskannya dalam hadis seperti Nabi Muhammad memiliki keutamaan dalam hadis yang dijelaskan bahwasannya nanti nabi-nabi itu ketika pada hari akhir didatangi, termasuk 5 ulul azmi. 4 ini didatangi Nabi Adam, Nabi Adam didatangi, kemudian Nabi Ibrahim didatangi, Nabi Musa didatangi, Nabi Isa didatangi, Nabi Ayub didatangi. Semuanya menolak untuk memberikan syafaat. Ketika datang kepada Nabi Muhammad, baru Nabi itu memberikan syafaat. Nah inilah yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi dijelaskannya di mana? Hadis, untuk menunjukkan keutamaan Nabi Muhammad. Nah inilah yang disebut dengan istiqlal. Bagaimana dalam akidah pun Nabi Muhammad itu dijelaskan fadilahnya, keutamaannya di dalam sunnah. Yang ketiga, nah ini ya yang tadi dijelaskan, syafa'atu sallallahu alaihi wasallam, syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-uzma. Jadi syafaat itu nanti ada beberapa ya, tapi syafaat yang paling utama itu syafa'atul uzma. Jadi syafaat itu ada syafaat yang nanti diberikan karena amalan kita. Contohnya kita sering menjawab azan, doa azan. Nah itu kan ada syafaat. Itu adalah syafaat yang biasa. Tapi ada syafaat yang ini tuh besar sekali. Nah ini adalah sebut syafaatul uzma. Ini diberikan oleh Nabi kepada umatnya di padang mahsyar. Nah ini dijelaskan di Quran atau di hadis? Di hadis. Ini menunjukkan bahwasannya hadis pun bisa menjelaskan salah satu perkara tentang akidah. Kemudian selanjutnya yang keempat, tadi itu keempatnya. Wa syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam li ahli kabair. Syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi para pendosa min ummatihi, dari umatnya. Kabair itu apa? Dosa besar. Jadi dalam Islam, orang yang melakukan dosa besar selama dia memiliki rasa tauhid dan percaya kepada Allah, dia tetap masuk surga. Bahkan nanti ada beberapa orang yang dia dosanya sangat besar di dalam riwayat hadis Bukhari, tapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena syafaat dari Rasul. Nah, ini tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Itu ya. Contohnya yang keempat.
hadis yang membahas tentang syafaatul uzma, kemudian syafaat bagi orang yang melakukan dosa besar. Oke, selanjutnya. Nomor 5 ya. Wa mu'jizatuhu sallallahu alaihi wasallam kulluha ma'adal qur'ana Itu kan jadi mudhof. qur'anu Ma'adal qur'ani. ma'adal qur'ani wa minha mu'jizatu insaqaqu insyiqaqul qamari fa innaha ma'a Insyikokil. Jadi mudhof ilaih. insyiqaqil qamari fa innaha ma'a gak kelihatan Halangan ya. ya ma Belum ingat tuh. Nah, ma'ada kariha dikriha. dikriha Qur'an langsung ke Qur'an Kayaknya ya. ada kan masih ada kan ada. itu pil Qur'ani Aduh, ikalah di Nah, coba ya. takluha Lah, sekali 80. Nah, taluha fil Qur'ani taluha awwala yu'awwilu, kemudian uwila yu'awwalu tu'awwaluha ta'awwaluha tu'awwaluha tu'awwaluha bima yunafi fil ahadisi sahih ada mana fi hah yunafi yunafil ahadisi ini jadi naibul fa'il ahadisu ahadisu as-sahihatu al musrihatu bin shiqaqil qamari mu'jizatan lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Terus Wa sifatuhu sallallahu alaihi wasallam al badaniyati wa ba'di sama ilihi al hulukiyati. Dah. Yang kelima contohnya ini ada 30-an contoh ya, jadi masih lama. Karena nggak bahas sih. Contoh apa yang dijelaskan di dalam hadis dan tidak ada di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan akidah adalah mukjizat Nabi ketika membelah bulan. Jadi mukjizatuhu minha mu'jizatu insyiqaqil qamar, seperti mukjizat Nabi membelah bulan. Fa innaha ma'a dzikriha fil Qur'ani ta'awuluha bima yunafil ahaditsus sahihatul musrihatu. Bahwasanya ini apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, surat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang bulan terbelah. Qamar. Wan syaqqal qamar. Tapi kan di sana tidak dijelaskan siapa yang membelah bulan. Di sana juga tidak dijelaskan kapan bulan itu terbelah dan seperti apa bulan itu terbelah. Cuman dijelaskannya iqtarabal nasi wan syaqqal qamar. Hanya dijelaskan tentang telah dekat waktunya kepada manusia dan bulan terbelah. Tidak dijelaskan siapa. Nah, maka mukjizat Nabi yang Nabi itu bisa membelah bulan itu hanya ada di dalam hadis. Jadi kalau kita hanya mengamalkan Al-Quran saja dan menolak hadis, berarti tidak percaya tentang bulan telah terbelah. Jadi terangkan ceritanya bagaimana orang kafir Quraisy menyuruh Nabi untuk membelah bulan. Ternyata oleh Nabi dibelah, kemudian dimasukkan ke dalam saku yang kanan keluar dari saku yang kiri. Saking ajaibnya itu sampai mereka tidak percaya gitu bahwasannya bulan itu terbelah. Dan ternyata
saya pernah membaca ya, tapi nggak tahu benar atau enggak, perlu dibuktikan lagi. Ada salah satu fakta sains yang menunjukkan memang ada garis di bulan itu. Jadi kamera dari NASA menyorot bulan, memang ada garis yang pernah menunjukkan bahwa itu pernah terbelah. Tapi nanti cari lagi, betul atau tidak itu. Nah, yang jelas mukjizat Nabi tentang membelah bulan ini ada di dalam hadis. Makanya orang yang menakwilkan kata ini tu awwaluha bima yunafi fil ahadis, yang menakwilkan bulan terbelah, maksudnya bukan bulan terbelah, itu maksudnya bulan bercahaya misalnya kayak gitu, atau bulan terbagi menjadi 12 bulan. Nah, itu kan ditakwil ya dalam ayat Al-Qur'an. Itu yunafi ahadis sahihatu, itu bertentangan dengan hadis yang sahih tentang mukjizat Nabi yang membelah bulan. Jadi ada memang kalangan yang dia karena tidak percaya hadis, jadi menganggap terbelahnya bulan itu bukan memang terbelah bulan itu, tapi ditakwil menjadi bulan itu terbagi menjadi 12 bagian. Januari, Februari, Maret, April, Mei, seperti itu. Oke, itu yang kelima, tentang mukjizat membelah bulan tidak ada di dalam Al-Qur'an. Kemudian selanjutnya tentang sifatuhu sallallahu alaihi wasallam al-badaniyati, sifat-sifat badaniyah Nabi. Pelipisnya terluka ketika perang Uhud, kemudian Nabi dadanya rata, kemudian perutnya steril, Nabi tinggi, rambutnya menjulur ke bawah, ketiaknya putih. Nah, itu kan tidak ada di dalam Al-Qur'an. Mana ayat Al-Qur'an yang membicarakan tentang hal itu? Nah, itu hanya ada di dalam hadis. Kalau kita tidak percaya hadis, berarti kita tidak tahu bahwasanya senyumnya Nabi itu lebar, kemudian pipinya kulitnya itu putih dan lain sebagainya. Kemudian lanjut. Nah, itu yang keenam ya. Jadi sifat badan Nabi Muhammad SAW tidak dijelaskan dalam Al-Quran, tapi dijelaskan di dalam hadis. Yang ketujuh, wa khususiyatihi sallallahu alaihi wasallam. Ini wa-nya ke sini. Wa khususiyatuhu. Wa khususiyatuhu. Tuhu jadi mubtada. Sallallahu alaihi wasallam allati jam'aha asyubutiyu jam'aha asyubutiyu bi kitabihi al-khosaisu misla duhulil jannati wa ru'yati ahliha wa ma u'idda lil muttaqina fiha wa islamu qarinuhu. Ini ada beberapa masdar yang bisa memiliki fa'il. Nah, ini cocok-cocok aja qarinuhu, cuman sesuai kaidah nahwu ya, jadi mudhaf ilaih. Wa islamu qarinihi minal jinni wa ghairi dalik. Wa ghairi dalika. Nah, saya ngulang ya teh. Itu wa khususiyatuhu sallallahu alaihi wasallam. Nah, ngulang ya. Ya, ada sep lagi kan dia. Cuma ngulang dulu kan. Oke, yang ketujuh, apa yang dijelaskan dalam hadis tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan akidah adalah kekhususan Nabi Muhammad SAW. Ini kayaknya bagus ya kalau misalnya dikaji tentang khosois Nabi, kekhususan Nabi. Seperti Nabi pernah memasuki surga dan melihat penghuninya. Nah, ini tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an. Ini ketika kapan Nabi Muhammad pernah melihat penghuni surga? Isra Mi'raj. Itu pernah melihat bagaimana penghuni surga itu seperti apa. Juga Nabi Muhammad SAW ketika gerhana bulan. Jadi ketika gerhana bulan dilihatkan surga dan neraka. Ketika dilihatkan surga, Nabi itu sampai ingin menggapai sampai kegilaan. Ketika diperlihatkan neraka, Nabi sampai mundur. Para sahabatnya bingung, Nabi kenapa cenah maju mundur. Sa'uritun naro, apa diperlihatkan neraka, apa diperlihatkan surga. Dijelaskan tak cuma penghuni surga, penghuni neraka. Nah, kekhususan Nabi ini
kan kaitannya dengan akidah. Berarti surga itu sudah ada. Ayeuna teh tos aya surga teh itu diciptakan. Kemudian surga itu nyata karena Nabi pernah melihatnya sendiri. Tuh. Sanes. Nah itu ya. Itu khosois Nabi. Kemudian wa mau'idil muttaqina fiha, dan apa yang diberikan atau dipersiapkan untuk orang yang bertakwa di dalam surga tersebut. Kemudian ada juga informasi atau kekhususan tentang Islamnya jin yang menemani Nabi, Qarin. Kan setiap orang punya jin ya, yang dia menemani kita sejak lahir, namanya jin Qarin. Nah, Nabi itu adalah salah satu orang, nggak tahu ya satu-satunya atau salah satu orang yang dia itu jinnya sudah masuk Islam sedari Nabi lahir gitu. Jadi Nabi lahir itu Qarinnya itu sudah Islam, makanya Nabi tidak digoda oleh Qarin gitu. Nah ini termasuk khosois Nabi. Kira-kira ini dijelaskan di dalam Al-Quran atau tidak? Tidak, ini hanya dijelaskan di dalam hadis. Jadi sangat terlalu berharga kalau hadis itu ditolak. Wa ghairi dzalika wa ghairi dzalika, dan yang lain-lain. Oke, terus lanjut. ya Wal hadisu an badil khalqi. Wal hadisu an sifatil malaikati wal jinni. Wal hadisu anil jannati wan nari wa annahuma makhluqatani. Terus Wa an hajari. wa anna ya jadi isim ina tuh. Oh ya, wa anna hajaru. Isim anna. Oh annallaha. Wah, hajaro. Sambulannya setahun. Anna hajaro. Wa anna hajaro Aswadu minal hajaru aswada minal jannati. Oke. Wal qat'u bi annal asyrati isim anna Bi anal asyrata bi annal asyrata mubasyirina bil jannati min ahlil jannati. Oke, udah lah. Nah, yang kedelapan yang dijelaskan di dalam hadis yang berkaitan dengan akidah dan tidak dijelaskan dalam Al-Quran adalah badil khalqi, awal penciptaan. Jadi coba kalian nanti cari ya hadis-hadis awal penciptaan itu seperti apa. Jadi Allah itu awal penciptaan itu selama 6 hari visit tati ayam, apa saja yang diciptakan, kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam dan lain-lain, itu adanya di dalam hadis. Tapi ada beberapa yang hadisnya itu Israiliyat atau berasal dari orang-orang Israel atau berasal dari orang-orang Yahudi yang ada dalam kitab Taurat awal kejadian. Bahkan di satu bab di dalam Injil itu ada kejadian, kitab kejadian. Pernah dengar nggak? Di Injil ya ada kejadian, itu menjelaskan tentang bagaimana alam itu tercipta. Kalau kalian tahu di berbagai agama itu terdapat mitos bagaimana alam ini tercipta. Kalau di Skandinavia, di bangsana Viking, dewa Thor, gitu, Odin, gitu, di Nordik, bangsa Nordik, itu alam itu terdiri di atas pohon, misalnya pohon Yggdrasil, kayak itulah. Jadi setiap agama itu atau setiap peradaban itu punya mitos penciptaannya sendiri. Nah, kalau di dalam Al-Quran itu hanya dijelaskan secara umum saja bahwasanya Allah menciptakan alam dalam 6 hari, tsumastawa 'alal arsy. Kemudian dia beristawa di arsy. Nah, itu penjelasan detailnya ada di dalam hadis. Gitu. Jadi umat Islam bingung deh bagaimana alam ini tercipta, tidak memikirkan. Karena Allah yang menjelaskan. Nah, itu ya. Kemudian hadis tentang anis sifatil malaikati wal jin, tentang sifat malaikat dan jin. Malaikat itu tidak dijelaskan di dalam Al-Quran bagaimana sayapnya. Ya. Di hadis dijelaskan sayapnya saja ketika Nabi Muhammad SAW menerima Al-Quran, sayapnya saja itu bisa menutupi dunia gitu, timur dan barat. Karena wah,
sayapnya saja gitu bisa menutupi dunia. Bayangkan seberapa besar malaikat itu. Ada satu kitab dari Umar Sulaiman Al-Ashqar. Jadi Umar Sulaiman Al-Ashqar itu mensyarah rukun iman yang 6, iman pada Allah, malaikat. Nah, dia mengarang ini kitab tentang sifatul malaikat, tentang sifat-sifat malaikat. Itu seperti apa? Resep gitu. Waktu dulu saya mengkajinya, waktu S1 itu resep mengkaji tentang malaikat gitu ya. Malaikat itu seperti apa? Berdasarkan mayoritasnya adalah hadis Nabi gitu aja. Kemudian jin juga sama, sifatnya jin itu seperti apa, tinggalnya di mana, kesukaannya seperti apa. Saya pernah bahas belum? Ada sebuah hadis, kalau tidak salah ada ya di sini, yang menurut saya menarik gitu. Menariknya itu begini. Jadi kan zaman ayeuna itu banyak orang yang dia itu ketika masuk ke gunung, kira-kira izinnya ke siapa? Mbah ya. Nah ini nih, saya pernah ngisi di ibu-ibu. Ini nih. Nah, ini ungkapan para ulama gitu, bukan hadis ini. Nah, iya. Kalau misalnya kita melihat sejarah orang Arab jahiliyah dulu itu kalau lewat ke satu lembah dia mengucapkan seperti ini. A'udzu bisayyidi hadzal wadi, aku berlindung pada penunggu tempat ini. Mun aya Mbah, minta izin Mbah gitu. Saya mau lewat gitu. Saya mau ke sini. Apa kata ulama tersebut? Qala fa idza 'adza bihim min dunillah rohok kotahum al jinnu al adza inda dzalika. Justru katanya kalau misalnya kita semakin percaya bahwasannya jin itu ada dalam melindungi, jin itu menunggu tempat ini, justru orang itu akan semakin diganggu oleh jin. Tuntunan Islam ketika memasuki lembah, tempat yang baru, tempat yang sepi, menurut hadis, iya, kata Rasul, man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tamatin min syarri ma khalaq. Cukup segitu, teu kudu pakai bah izin bah atau lewat ke jembatan ngalungkeun rokok ataupun tan ngelakson titit. Justru itu akan membuat jin itu semakin mengganggu orang tersebut. Nah, makanya ini kata Rasul, orang percaya teh kan ungkapan Rasul. Ketika datang pada satu gunung kan sok naik gunung ya. Oh teh ieu teh urusanna jeung tauhid. Makanya tuntunan Rasul ketika mengunjungi tempat baru itu mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tamatin min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalika. Ini nih janji Rasul ya. Maka orang tersebut tidak akan diganggu, tidak akan membahayakan dirinya sehingga dia pergi dari tempat itu. Nah, iya, jadi mau naik gunung teh kudu diajarkan ke barudak nya mah lamun ngecamp. Aputranya ke olahraga barudak kun ani camp tong bah izin mah tong sirik kitu. Ya jalikeuna naon ieu a'udzu bikalimatillahi ta'ala min syarri ma. Ieu janji ti Rasul. Ungkapan Rasul, orang percaya atau tidak. Nah itu ya, nah itu sifat jin. Berarti jin itu senang orang yang dia itu bergantung padanya, semakin berani. Nah itu kan tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian hadis tentang sifat neraka dan surga. Surga itu seperti apa, neraka itu seperti apa. Ada satu kitab yang tebal, tidak salah sudah diterjemahkan. Ada terjemahannya. Wah saya ketika membaca itu pernah saya mengkaji ini sampai tamat. Ketika membaca itu wah luar biasa itu neraka itu. Enak dia warna-warna gitu. Tapi ya saking dijelaskan mengerikannya neraka, tetapnya tetap bayar. Seperti kira-kira bagi orang yang mengalami banjir di Aceh itu mengerikan atau tidak? Mengerikan. Tapi bagi kita yang menceritakan pada orang lain, mengerikan atau tidak? Mengerikan, gimana ya biasa we gitu ya. Makanya sesuatu itu terkadang tidak bisa diceritakan. Ketika dialami itu semakin terasa gitu perbedaannya. Surga dan neraka pun seperti itu. Kenapa surga dan neraka itu malah ainun ro'at, tidak akan bisa terbayang?
bagaimana pedihnya, bagaimana nikmatnya ya karena orang itu belum mengalami meskipun ini disebutkan bidadari di surga ngagupayan kan teu kabayang bang teh geulisna bidadari kumaha. Ini bayangan orang teh bidadari ya di film-filmnya boga sayap. Punya sayap di dieu aya beuleudang. Koneng. Siga gohan gitu ya. Kan gitu bayangan. Nah, makanya ada sebuah hadis yang menyebutkan dalam kitab itu bidadari surga itu sampai-sampai putihnya itu sampai-sampai tulang kita itu terlihat, tulangnya terlihat. Bayangkan orang bayangkan ayeuna ngesep atau gila. Sieun ya. Tapi itu adalah bidadari yang apa ya? Cantik gitu, tercantik di surga itu adalah yang kulitnya itu sampai terlihat. Saking bodasnya. Menurut mah sieun. Nah, itulah kenapa surga dan neraka tidak bisa dibayangkan. Kiamat tidak bisa dibayangkan. Ya bisa hubungan diceritakan kan ya sebatas bayangan sebatas manusia karena belum mengalami. Nah itu makanya ketika mengalami di sana baru ainal yakin, yakinnya itu benar-benar yakin setelah kita mengalami. Itu ya kenapa surga dan neraka tidak akan pernah terbayang karena itu dialaman. Oke, selanjutnya hadis yang menjelaskan tentang Hajar Aswad itu dari surga. Nah ini tidak ada dalam Al-Quran. Tiba-tiba ayat batu hidung cariungan naon ternyata itu berasal dari surga. Katanya awalnya itu putih, tapi karena dosa orang-orang Bani Adam, dosa manusia maka menjadi hitam. Nah, itu asal batu di surga. Kemudian pemutusan atau keputusan bahwasannya ada 10 orang yang diberitakan dia akan masuk surga. 10 orang itu sahabatnya Umar, Abu Bakar dan lain-lain. Yang 10 sahabat Asyratul Mubasyirin itu tidak ada di dalam Al-Quran. Oke lanjut beberapa lagi ya. 2 menitnya lanjutlah Opatli. Itu nomor 13. Wal iman wal imanu bisu'uli munkaron wa nakiron bisu'ali munkarin wa munkarin wa nakirin bil kuburi fil kuburi wal imanu bi adabil kuburi kubri kubri amun kubur mah jadi jamak pakai waw kubur. Nah fil kubri wal imanu bidogototil kubri. Nah udahlah sampai sana ya. Terakhir ya sebenarnya 30 ya kayak dibaca dia. Nah apa yang dijelaskan dalam hadis tapi tidak dijelaskan dalam Al-Quran yang berkaitan dengan akidah adalah pertanyaan munkar dan nakir di dalam kubur. Cari ayatnya tidak ada. Kita itu di alam kubur akan ditanya oleh munkar nakir, tidak ada. Adanya di mana? Di hadis. Itu ya, ketika orang-orang yang beriman ditanya nauge tuh ini lembut. Ditaros nauge karena bisa menjawab dan ungkapan dari munkar nakir itu adalah 6 solihan. Dah tidur kayak tumbuhan mah kayak bakal masuk surga. Kalau orang anu membangkang yang menolak Rasul wah siksa aja sih munkar nakir ditanya nauge terus ngedek-dek gitu. Nah itulah itu ada di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian iman bi azabil qabri, iman terhadap azab kubur. Nah azab kubur itu tidak ada di dalam Al-Quran. Kalau misalnya kita cari tidak ada yang menjelaskan. Nah adanya di mana? Di hadis. Yang mana di kubur itu akan disiksa. Ada 2 yang paling banyak disiksa di kubur itu. Yang pertama yang dia itu buang air tapi sembarangan di dalam membersihkan. Yang kedua adalah orang yang mengadu domba. Orang suka ngomongkeun batur, ngadukeun batur, eta orang yang diadab dalam kubur. Yang selanjutnya yang terakhir adalah iman tentang himpitan kubur. Jadi nanti di kuburan itu kita akan dihimpit gitu. Akan dikencet. Setiap mukmin itu pasti dihimpit gitu. Setiap orang pasti dihimpit di dalam kubur. Nah, itu adanya di dalam hadis, tidak di dalam Al-Quran. Nah itu ya, jadi ada beberapa ternyata yang dijelaskan dalam hadis tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Dan kalaulah hadis ini ditolak atau dianggap sebelah mata, maka
banyak sekali hal-hal yang harusnya kita imani tidak jadi diimani. Makanya pantas orang yang menolak beriman pada hadis itu statusnya bisa jadi imannya ternodai, bahkan mungkin bisa menjadi kafir. Seperti itu. Oke, itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.